Karena tadi tuh ketika membaca Quran suaranya Naufal Aksal ini putus-putus. Jadi kadang saya, ini sampai di mana udah bacanya gitu. Ada kadang kedengaran, kadang enggak. Suara saya bagus kedengaran di rumah Naufal? Nah kan dia bilang kedengaran aja. Kedengaran. Nah, cuma gitu. Di telinga saya loh ya, nggak tahu kalau di telinga kalian. Baik. eh Kelas 9 seperti biasa kita itu sudah ini ya tinggal mengulang-mengulang lagi dan kita hanya melihat apa namanya? Melihat atau latihan dari soal-soal. Nah, kemarin ada 2 teman yang belum ujian, belum ulangan ya. Dan kemarin sudah melakukan susulan, tapi susulannya itu tidak terlalu banyak gitu perubahannya ya. Hanya beberapa, sedikit aja. Dan itu pun saya yang nginiin gitu ya. Kalau dari sananya enggak, makanya saya kasih mereka. Ternyata nilainya juga, walaupun diulang, ternyata nilainya juga enggak bisa maksimul gitu ya. Diubah sedikit aja. Oke, kita lihat ya. Mudah-mudahan um, kalian bisa ya. Cai. Kok dia? Kita mulai dari sana. Oke, kalau yang nomor 1 sebenarnya sama aja ya kan? Karena kalimatnya sama, cuma diganti mengunjungi berbagai tempat wisata selama 2 minggu berlibur kami. Nah, kalau ini apa ini yang salah ini? Kalau yang nomor 1 apa? Kalimatnya sama, hanya diubah mengunjungi tempat berlibur wisata selama 2 minggu berlibur kami. Apa jawabannya? Halo? Halo 9D. Halo 9D. Ada Alfa, orangnya enggak nih? Oh, Alfa. Kenapa kok Alfa? Kenapa kok Alfa? Kenapa? Bravo, Bu. Bravo. Bravo. Ya. Ayo, ada yang Bravo, ada yang Alfa. Iya, Bu. Bravo, Bu. Bravo. Oke. Yang lain? Nanti setelah ini baru kita bahas. Yang lain? Yang lain silakan. Alfa, ada yang Alfa, ada yang Bravo. Enggak tadi apa? Dari A jadi B. Oke, kita ini ya. Enggak ada yang nyaut nih 9B. Ya. Oke, perhatikan. Jawabannya, saya kasih jawaban ya. Jawabannya A. Kira-kira kenapa? Tuh hidungnya. Jawabannya A. Ada yang tahu? Apa yang kurang? Yuk, 9B mana? Saya kasih kuncinya. Jawabannya A. Kira-kira kenapa kok jawabannya A? Pola apa yang salah? Subjeknya di belakang, Bu. Subjeknya di belakang, betul. Subjeknya adalah Kami. kami. Ya, harusnya diletakkan di awal ya. Oke, jadi kalimat ini tidak ada subjeknya karena ke belakang. Berarti kami mengunjungi berbagai tempat wisata selama 2 minggu berlibur. Nah, gitu ya. Jadi karena tidak ada polanya maka kalimatnya itu salah. Kalau misalnya tidak mendukung ide pokok, ini tentang liburan atau tentang apa ini? Kalimat ini. Kami itu siapa?
Kami itu Saya dan adalah suami. iya, kami itu adalah saya dan suami. Kata gantinya sudah benar. Nah, kalau tapi hanya salah di tidak ada subjeknya. Jadi kalimat ini kami mengunjungi berbagai tempat wisata selama 2 minggu berlibur. Benar kan? Mereka ke Amerika. Terus ngapain? Oh, mereka berlibur gitu. Nah, oke, sudah? Oke, tidak ada pertanyaan. Sebenarnya, ya, kalau sebenarnya ini kalimatnya ini juga kurang padu dengan ini ya. Ini sudah berlibur. Ini sudah berlibur. Yang ini untuk itu saya segera. Ini kalimatnya juga salah. Kalau kalian perhatikan. Berarti harusnya akhir Juli lalu saya saya dan suami berangkat ke AS setelah menunda keberangkatan beberapa bulan karena pandemi. Misalnya kami mengunjungi berbagai tempat wisata selama kan Juli lalu. Ini di sini untuk itu. Nah, harusnya di sini adalah sebelum berangkat kami harus nah gitu. Untuk itu saya segera nah sini. Sebelum berangkat saya harus mempersiapkan segala sesuatu atau segala kebutuhan saya dari pakaian, surat-surat. Nah, untuk itu saya segera melengkapi diri dengan nah misalnya begitu. Atau berlibur karena pandemi. Nah, ini karena pandemi. Ini kan dia kesiapannya ini karena pandemi. Ini, untuk itu saya segera melengkapi diri mengenai tahapan yang harus dilewati saat pulang termasuk keharusan menjalani karantina selama. Oh iya, bentar, bentar. Nah, ini salah ini kata untuk itunya ini di sini nih ya. Tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat ini sebenarnya juga kurang tepat gitu ya. Tapi sudahlah, tapi yang jelas jawabannya A. Itu ya. Oke, sekarang nomor 2. Kuota. Kalian sering menggunakan kata kuota. Tahukah artinya? Kalau kalian tidak buka HP, tidak buka apa-apa, pertama kalian akan memilih apa? Kuota internet sini. Kalau kalian tidak buka dalam awal pemikiran kalian kuota itu apa? Habis kuota aku habis aku mau beli kuota dong. Kuotanya nggak cukup nih. Apa? Tanpa membuka kamus dalam pemahaman kalian. Apa kuota? Apa kuota artinya? Jaringan jumlah. Jaringan. Jumlah. Nih. Jumlah. Apa kuota? Di sini nggak ada jumlah. Kuota itu adalah Batasan? batasan. Iya. Jadi berapa kuota haji kita? Nah, itu kalau di haji, ya kan? Kuotanya. Jadi berapa kuotanya? Jadi ada nih ada jumlah tertentu yang tidak boleh dilewati. Nah, jadi kuota itu maknanya batasan, bukan jaringan, bukan juga biaya. Walaupun untuk mendapatkan kuota ini kita membutuhkan biaya, yaitu pulsa. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini kata-kata yang masih ada di seputaran PJJ dan COVID-19. Nah, ya.
Kemarin sudah Bu bilang apa lagi gitu, masih banyak ya. Jadi termasuk kuota internet ini juga termasuk. Ya. Kemudian supaya bisa mengakses internet ini kita menggunakan apa? Menggunakan laptop, HP, tab, apalagi ya. Nah itu apa itu perangkat? Apa itu semuanya? Itu adalah perangkat elektronik yang kita sebut dengan apa? Tab, HP, laptop, notebook, itu apa? Gawai. Gawai, iya. Perangkat elektronik yang kita gunakan untuk komunikasi, ya. Itu namanya ga and why. Oke. Oke, sekarang ini nomor tilu, nomor tiga. Menurut sebuah makalah penelitian di Journal of Health Psychology, berkebun mampu mengurangi produksi hormon kortisol yang menyebabkan stres. Penurunan hormon kortisol mampu memperbaiki suasana hati dan berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh, saluran pencernaan, tekanan darah, bahkan gula dalam darah. Selain itu, gerakan yang stabil saat berkebun juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memenuhi aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Ya, pernyataan yang sesuai. Yang manakah? Oh, Berkebun dapat menghilangkan stres. Hormon kortisol meningkat selama berkebun. Olahraga yang paling baik adalah berkebun. Kita dianjurkan olahraga di dalam rumah. Mana? Halo? alfa, Bu. Alfa, oke. Berkebun dapat menghilangkan stres. Ada di kalimat Pertama? Kedua. pertama. Pertama betul. Ini berkebun. Sorry, belum di. Oke, betul ini yang alfa. Karena nih berkebun. Nah, mampu mengurangi produk hormon kortisol yang menyebabkan stres. Ya, jadi kalau kita berkebun karena hormon kortisolnya hilang, kita nggak stres. Nah, berarti kan berkebun dapat menghilangkan stres. Nah, dengan hilangnya kortisol ini akan memperbaiki suasana hati, berarti nggak stres kan gitu. Ya, jadi dan ini soalnya nggak nyata seperti kemarin ya kelihatan kemarin ini harus berpikir juga ini. Pernyataannya sesuai dengan isi kutipan teks tersebut, berkebun dapat menghilangkan stres. Betul, karena berkebun menghilangkan atau mengurangi produksi hormon kortisol. Nah, karena orang berkebun tuh biasanya senang hatinya karena melihat tanamannya, menjalani prosesnya dari menggemburkan tanah atau mencampur tanah kalau dia di pot, kemudian sampai mengolah tanah, kemudian nanam bibit dan tumbuh, melihat hasilnya pasti orang akan bahagia, ya. Kalau kortisolnya hilang, maka ini akan ah, menurunkan tekanan darah, ini yang penting, jadi nggak marah-marah, ya. Kemudian gula darah sehingga nggak kena diabetes. Ini makanya di pandemi ini kalian dianjurkan untuk berolahraga. Kalau malas berolahraga, ya berkebun. Karena ini bisa memperbaiki kekebalan tubuh. Nah, yang lebih penting itu ini supaya nggak kena MAH. Makanya orang MAH itu bukan karena terlambat makan ya, Nak. Menurut penelitian katanya nih ya, 70% itu MAH itu karena pikiran. Jadi katanya ini saya baca aja, katanya. Jadi kalau terlambat makannya itu orang puasa itu aja nggak kena MAH gitu ya. Nah makanya itu
bukan sebagai pemicu, tapi lebih kepada stres atau lebih kepada tekanan batin ataupun pikiran yang terlalu berat. Makanya kalian kalau nggak mau olahraga berkebun aja, sana nyangkul-nyangkul ya. Nanam nanti ada hasilnya. Entah nanam apa aja. Nanam kebaikan juga boleh ya. Oke. Sudah ini enggak. Oke, ini enggak usah. Ini sudah kan kemarin ya. Nah, sudah ini. Ini sudah kan kemarin. Hanya yang saya ganti-ganti aja kalau nggak salah. Mana ya yang saya ganti? Oh ini. Yang saya ganti aja. Kalau yang nggak saya ganti. Nomor 7. Kalimat kritik. Nah, ini sudah yang pertama kayak. Oh, ini sudah kayaknya ya saya ya. Nggak saya ganti kan. Saya ganti apa enggak ya? Saya lupa. Oh my gosh. Kayaknya enggak deh. Dah, enggak. Oh, enggak. Indah. Oke. Nah, ini nomor 9. Rangkumannya apa ini? Rangkuman. Menggunakan apa? Ayo, rangkumannya silakan dirangkum. Halo, 9B. Silakan. Mana suaranya 9B? Ayo, mana nih kan 9B nggak ada suaranya. Hai, kelas 9B sudah belum? Delta, Bu. Delta, tangan yang kotor dapat berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita. Oke, rangkuman bagaimana, Pak? Ya, anuinnya, Bro. Sis. Rangkuman itu sudah berulang kali Bu Wi sampaikan bahwa caranya itu cari kalimat utama di setiap paragraf. Alfa, Bu. Ya. Nah, jadi kalau rangkuman itu makanya yang soal 1 kan Bu Wi bilang, soalnya terus terang Bu Wi nggak bisa katakan oke karena Bu Wi waktu itu ngasih soalnya 2 paragraf, tapi ternyata ketika edit mereka menjadikan 1 paragraf. Waktu itu sudah saya tanyakan juga, "Kenapa kok jadi 1 paragraf?" Kalau rangkuman itu eh menggabungkan kalimat utama setiap paragraf. Sedangkan kalau hanya 1 paragraf itu sudah masuk dalam simpulan, ya. Nah, jadi ini ada yang delta, ada yang alfa. Tangan yang kotor dapat menyebabkan diare dan cacingan. Tangan yang kotor dapat berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita lihat di kalimat pertama, menyantap makanan dengan tangan yang kotor juga merupakan pemicu diare. Jadi yang kalimat berikutnya menjelaskan kenapa kok bisa memicu diare, bla 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 bla. Paragraf yang kedua, selain diare, tangan yang kotor juga rentan menyebabkan cacingan. Jadi sebenarnya di kalimat ini bukan tangan yang kotor berakibat fatal bagi kesehatan. Kalau fatal tuh artinya anu ya Nak ya. Jadi harus bisa membedakan fatal tuh artinya sangat berbahaya gitu ya. Artinya bisa mengancam keselamatan atau malahan eh, mengancam keselamatan itu sendiri. Bukan bisa tapi
malah mungkin sudah mengancam keselamatan. Nah, itu bedanya fatal dengan menyebabkan. Kalau diare kalau cacingan itu eh, bukan hal yang fatal gitu ya nak ya. Ah, sampai saat ini cacingan itu kecuali sudah sampai ke hati, itu. Tapi kalau masih dan itu pun nggak serta merta cepat gitu ya, nggak. Kalau lama masih bisa diobati, nggak. Dan jarang sih ya orang yang cacingan sampai ke hati gitu ya. Kita dengarnya, tapi biasanya eh, sudah bisa ditangani karena selain minum obat cacing sebenarnya ada beberapa makanan yang bisa menghilangkan cacing dari perut gitu ya. Atau membuang cacing itu dari perut. Misalnya makan pete, bukan pete. Apa sih yang kecil-kecil sih? Pete tapi yang kecil-kecil. Lam Lampu toro. Ya, pete tapi yang kecil-kecil betul. Lam toro. Lam toro itu makan lam toro itu bisa juga menghilangkan cacing, bisa membuat cacingnya keluar dari tubuh kita gitu ya. Jadi belum belum dianggap fatal gitu ya ini ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini yang pertama tangan kotor menyebabkan diare, yang kedua tangan kotor menyebabkan cacingan. Berarti kalau kita menggunakan tangan kotor terus makan, ada dua penyakit ini yang bisa kita alami secara cepat gitu ya. Apalagi kalau habis main pasir atau apa, nah itu cepat sekali. Jadi belum fatal, masih bisa. Kalau diare juga, kalau orang biasanya kalau sudah 3 kali aja ke belakang, pasti sudah bingung. Pasti akan minum oralit, terus minum apa lagi tuh obat, bukan obat pencegah itu pasti gitu ya. Dan obatnya nggak harus ke rumah sakit gitu. Bisa dibeli di toko. Bentar ya, ada. Ya, kalau punya toga, pakai daun jambu kelutuk juga bisa atau minum teh pahit tanpa gula atau kasih gula sama garam mungkin bisa sekalian anunya infusnya gitu ya. Nah, itu kasih garam gula dikit gitu minum teh hangat. Nah, itu atau teh lah ya, itu bisa mencegah, mengurangi diare. Tapi lebih setelah itu bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak terlalu fatal. Nggak terlalu ya, nggak berbahaya banget lah gitu ya. Oke, jadi jawabannya tangan kotor dapat menyebabkan diare dan cacingan. Itu rangkumannya. Oke, berikutnya. Yang mana yang saya ganti-ganti? Saya nggak gantinya nggak. Oh ini. Oh terbelalak sudah ya sama ya. Nggak banyak sih. Tapi nggak bagus juga mereka dapat yang nggak dapat 100 juga saya heran. Atau karena yang saya ganti itu sehingga tidak 100. Karena yang saya ganti saya naikkan ininya. Mana sih yang sudah diganti oleh mereka? Saya nggak ganti banyak-banyak ya nak ya. Hanya yang saya ini. Oke. Mana sih ya? Oh, oh dia di belakang nomor. Nomor. Oh ini. Oh ini nomor 28. 28 apa? 28. Halo? Yuk. 28 apa? Penulisan. Jika berwisata ke Palembang, jangan lupa membeli empek-empek Palembang. Bukan pek-pek ini ya, harusnya ada M-nya. Empek-empek. 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 Empek-empek Palembang. Namanya empek-empek. Pek-pek atau empek-empek sih? Saya tidak tahu ini. Orang Palembang adakah? Ada, kenapa kok salah penulisannya?
Halo, waktu itu sudah saya jelasin ya. Ini juga kalimatnya salah ini. Maaf ya. Oh, ada yang bisa jawab? Ini sebenarnya juga, aduh, anunya nih pembuat soalnya nih. Penulisan kata empek-empek Palembang pada kalimat tersebut salah karena merupakan makanan khas daerah. Yang benar bagaimana nulisnya? Yang besar yang mana? Hanya Palembangnya. Jadi empek-empeknya dengan tulisan huruf kecil. Kenapa? Harusnya itu kata Palembang ini aja harusnya. Ini maksudnya ininya nggak usah. Penulisan kata Palembang pada kalimat tersebut, oh harusnya nih, sorry, bukan Palembangnya yang salah, tapi empek-empeknya. Penulisan harusnya ini. Harusnya empek ini. Penulisan kata empek-empek pada kalimat tersebut salah karena merupakan nama. Harusnya di sini. Nama makanan ya atau nama jenis. Nah, harusnya nama makanan. Jadi kalau seperti ini nak ya, yang huruf kecil ini hanya empek-empeknya, sedangkan Palembangnya besar karena menunjukkan ciri khas. Nggak ada lagi empek-empek itu di daerah yang lain. Dan itu asalnya, awal mulanya itu dari Palembang. Jadi itu makanya disebut dengan pempek Palembang karena ciri khasnya atau asal usulnya itu dari Palembang awal mulanya. Bisa sampai di Bontang, bisa sampai di Samarinda, Balik dan mana-mana itu makanan khas orang Palembang ya. Agak kurang ya. Oke, berikutnya. Sudah itu nggak usah dibahas. Yang nomor 29. Nah, ini kemarin masih nggak diperbaiki, harusnya diperbaiki. Kalimat tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Oke, sudah ini waktu itu. Oke, perbaikan. Oh, ini sudah juga. Yang banyak dian itu. Oke, aduh. Oh, nggak ada yang diganti sih. Oke, ini nomor 237. Oh, sudah. Saya kok jadi bingung ini mana yang diperbaiki. Oke nih. Nomor 42, makna imbuhan ber pada kata bergembira. Apa? Apaan? Ayo, bergembira dalam? Dalam keadaan bergembira. Iya, dalam keadaan gembira. Oke. Ini kalimat anunya gampang-gampang. Lanjut. Nomor 243. Kayaknya sudah nih ya. Yang 45 hanya diganti nama. Hai. Begitupun tidak ada yang dapat 80. Kenapa ini? Diganti Bu Wi dikit aja sudah. Ah, salah, salah, salah. Oke, sebentar ya. Saya lihatkan dulu ini. Aku nitip-nitip. Nah, 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 nah. Nggak bisa. Oke, apa? Jelas sudah.
Jamila. Dua. Oke. Iya. Ini sudah semua nih ya, nggak ada ini ya. Nggak ada yang terlalu sebentar. Saya carikan soal saya dulu ya, supaya kalian bisa. Bentar. Oke. Aduh. Bentar. Saya carikan soal kadok bolong dulu. Yang 2000. Mana ini? Aduh. Bentar ya. Kok jadinya sayanya ngelihatnya itu kok ini nggak enak banget. Oke, kita akan bahas barengan. Bentar ya. Paste. Kalau yang nomor 50 perbaiki bagaimana? Nomor 50 dulu. Silakan perbaiki dulu yang nomor 50. Bisa? Halo, nomor 9B. Ada orangnya 9B ini. Iya, sepi. Delta, Bu. Sepi. Delta. Paman menasihati anaknya bekerja dengan rajin. Ini saya gedein ya supaya tanda bacanya kelihatan. Nah, oke. Supaya tanda bacanya kelihatan. Oke, sudah? Apa delta? Alfa, Bu. Alfa. Oke. Yang lain? Alfa, Bu. Alfa, iya. Oke, tahu kenapa kok alfa? Kenapa harus alfa? Tadi kenapa harus delta? Bisu. Ya. Kenapa kok alfa? Kenapa kok delta? Hehehe. Ayo. Mana ini mana? Mana? Kok nggak ada bunyinya? Kelas 9B kenapa kok delta? Kenapa kok alfa? Ini namanya apa? Paman menasihati anaknya itu namanya apa? Paman menasihati anaknya. Apa itu? Namanya kalimat? Kalimat apa? Oh, gak ada yang dengerin. Kalimat pengiring. Jadi paman menasihati anaknya itu bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di akhir. Nah, antara kalimat pengiring dengan kalimat langsung harus dipisah dengan tanda koma. Ya. Jadi setelah kalimat pengiring, paman menasihati anaknya tanda koma bukan tanda baca titik. Oke. Setelah itu bekerjalah. Kenapa di akhirnya ada tanda seru? Karena di situ ada kata
yang menunjukkan perintah. Bekerjalah. Kalau tidak ada awalannya, kalau tidak ada imbuhannya, depan, misalnya apa namanya, langsung kata itu imbuhannya bukan ya. Nah, itu menunjukkan perintah. Bekerja dengan rajin di negeri orang, nak. Nah, itu. Lah itu di situ hanya berfungsi sebagai penekanan, penguatan, dan itu namanya partikel. Partikel itu adalah kata dan pun. Dan fungsinya hanya untuk menekankan atau menguatkan. Tidak ada maknanya partikel itu ya. Apa maknanya Bu setelah diberilah? Nggak ada. Hanya penekanan. Jadi itu namanya partikel. Partikel itu adalah kah, tah, pun. Ada 3 lah, ada 4 lah, tah, kah, pun. Tah itu sama dengan lah. Jadi apa tah artinya aku. Nah, tapi tah itu tidak bisa misalnya bekerja tah gitu nggak bisa. Ya, kalau dia tah itu sama sebenarnya dengan lah. Apalah, apa tah. Nah, gitu ya. Nggak ada maknanya, hanya penekanan apa arti diriku, apatah arti diriku, tidak mengubah makna. Dia tidak mengubah makna. Maka itu disebut dengan partikel dan di situ hanya fungsinya hanya menguatkan. Kemudian bekerjalah dengan rajin di negeri orang, nak. Nah, memisahkan antara sapaan. Jadi kalau ada sapaan, nak, mbak, dok, jen, itu maka sapaan harus dipisahkan dengan tanda koma. Itu jangan lupa. Kadang-kadang lupa memisahkan. Jadi Bu Wi tidak menyebutkan nak, tetapi menyebutkan sapaan. Jadi sapaan harus dipisahkan dengan koma. Sapaannya bisa apa aja. Misalnya menyapa namanya, misalnya Mat, nah itu. Din, itu juga sapaan. Atau dengan gelarnya, misalnya Man, Om, Tan, Bi, itu gelarnya. Atau Dok, Jen, Pres, nah, atau Den, nah itu gelar. Ya, oke. Oke, dari ini yang mana kira-kira yang harus kalian dalami? Bu Wi sudah berapa kali ya nanya mana yang harus didalami, nggak ada yang nanya, tapi nilainya yang 100 baru belum belum banyak gitu. Itu saya juga heran. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tak ada? Nggak ada kah? Oh ya sudah, kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Kalau saya mah gampang aja. Kalau nggak ada ya wes. Gitu. Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, sebentar saya kirim buka dulu. Sorry. Ntar dulu. Oke. Kita sebentar saya mengubah ini dulu. Saya Loh, kok nggak mau? Bentar ya. Oke. Oke. Bentar ya. Saya taruh di mana ini? Ini soalnya internetnya agak lem sehingga apa namanya tuh? Jalannya lambat sekali saya ngirim-ngirim ini. Lambat lemot. Oke. Ish.
Oke. Kalau instan maknanya apa? Bu Wi kasih ini. Instan. Apa itu? Instan artinya apa? Ada yang bisa? Mie instan. Langsung. Langsung. Yang lain? Apa tuh mie instan? Langsung. Cepat, modern, serentak, atau langsung? Kalau tadi Ega bilang langsung. Instan. Kira-kira ada nggak ya instan tuh di ini ya? Cepat. Ya cepat. Instan bisa cepat, bisa langsung, bisa apa lagi? Bisa serentak nggak? Mana nih? Kok nggak ada? Loh. Oh ini. Sebentar ya. Saya anu dulu. Ini internetnya yang satu di laptopku kok jelek ya? Saya internetnya ya. Nggak sama ya? Iya makanya itu ini saya mau buka di sini maksudnya. Supaya kalian bisa lihat soalnya. Tapi kok di laptop saya 7 hari 7 malam nggak gerak-gerak gitu. Internetnya remote and the lamps. Nah, ntar ya. Kita sabar menanti. Saya akan berbagi di sini melalui saluran laptop yang ini bukan laptopnya ini, tapi muter-muternya yang aduh kayak muternya susah banget itu menemukannya. Ya Allah, ya Allah. Sabar bro ya. Sambil eh, kalian ngapa gitu ya, tapi jangan ini. Tar, sebentar lagi. Ini kayaknya udah bisa. Muternya tuh. Gak tahu kok di laptop kok kayak gini ya. Muter cari sinyal. Nah, cari sinyalnya susit banget. Saya mau mengirim sesuatu tidak bisa. Oke, kita anu dulu ke soal yang lain yang saya ini kan star. Mana ini? Oke. Saya carikan soal yang lain ya. Aduh, hidungku kok susah sekali. Nah, saya kasih soal yang model lain. Maksudnya bukan model lain. Eh, supaya ini ya. Dan mana tadi tuh? Oh ini. Variasi lain. Oke. Itu loh. Itu loh. Tidak mau terkirim-kirim. Hmm, lama banget datangnya. Tuh. Muter. Oke. Sudah nyampe. Oke. Kita lihat sekali lagi. Kita lihat ya soal yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Oke, nih, udah kelihatan ya. Ini tadi kata kuota. Instan. Udah ya. Oke, kalau sekarang pernyataan yang merupakan sekarang nih, Kak. Nih, yang merupakan isi teks tersebut. Nomor ini yuk kita belajar baca. Cepet, saya kasih waktu ya.
1 menit. Silakan nomor 2 itu dijawab. Silakan. Harusnya nggak nyampe 1 menit nih. Pernyataan yang merupakan isi teks tersebut. Yuk, mana jawabannya? Delta, Bu. Gerhana bulan dapat menyebabkan bulan berwarna merah jingga. Mana itu di mana di kalimat keberapa? Paragraf ketiga, kalimat kedua. Paragraf ketiga, kalimat kedua. Tidak semua kalimat. Hal ini disebabkan sinar yang dibelokkan oleh atmosfer cahaya, yaitu kan ya. Cahaya yang dapat dibelokkan atmosfer bumi ini seringkali mempunyai spektrum cahaya berwarna merah. Ada jingganya? Gak ada jingga ya? Beberapa fenomena gerhana. Oh, mana tuh? Gerhana bulan dapat menyebabkan delta kan? Gerhana bulan dapat menyebabkan bulan berwarna merah jingga. Oh, yang mana tuh yang ada merah jingganya? Di paragraf ketiga, Bu, di kalimat kedua itu yang Beberapa fenomena gerhana bulan justru merupakan bulan dengan cahaya seperti merah, tembaga, maupun jingga. Bukan merah jingga kan? Merah, tembaga, maupun jingga. Ingat itu. Jadi ada 3 warna. Merah, tembaga, maupun jingga. Bukan berwarna merah jingga. Itu perhatikan tuh. Ada 3 warna yang dihasilkan, tapi nggak ada warna merah jingga. Gitu ya. Oke. Bisa ini dipahami, yang D nggak bisa dijadikan jawaban, Nak. Karena di situ merah jingga, bukan merah jingga. Merah, koma, jingga. Oke ya. Oke, yang mana jawabannya? Bravo. Gerhana bulan akan terjadi bila bulan dan matahari beroposisi terhadap node. Di kalimat, di paragraf kedua, kalimat kedua ya. Terjadinya gerhana bulan adalah ketika bulan beroposisi dengan matahari. Nah, bulan beroposisi dengan matahari terhadap node. Gerhana bulan akan terjadi bila bulan dan matahari beroposisi terhadap node. Oke. Bulan beroposisi dengan matahari. Jadi kalau bulan beroposisi dengan matahari, jadi yang beroposisi bukan terhadap node dengan ini, tapi bulan dulu beroposisi dengan matahari, nanti baru ketika bulan beroposisi dengan matahari terhadap node. Gerhana bulan akan terjadi bila bulan dan matahari beroposisi terhadap node. Ya, gerhana bulan. Tetapi ini, di situ pertanyaannya, Nak, pernyataan yang merupakan isi teks. Bukan yang sesuai ya, perhatikan nih. Pernyataan yang merupakan isi teks, bukan yang sesuai juga. Tapi itu gerhana bulan akan terjadi bila bulan dan matahari. Ya. Oke. Beroposisi terhadap node. Tetapi
ini pernyataan yang merupakan isi teks. Jadi ini tentang gerhana bulan. Ya. Berarti ini jawabannya bisa oposisi antara bulan dan matahari selalu menyebabkan gerhana bulan. Gerhana bulan dapat muncul jika matahari saling beroposisi. Gerhana bulan dapat terjadi Gerhana bulan dapat muncul jika bulan dan matahari saling beroposisi. Oke, gerhana bulan akan terjadi bila bulan dan matahari beroposisi terhadap terhadap node. Ada di kalimat terjadinya gerhana bulan adalah ketika ya berarti ini tentang penyebab terjadinya gerhana bulan. Oke, jawabannya berapa? Betul. Oke, nomor 3. Pernyataan yang sesuai. Nah, ini beda ya nak ya. Pernyataan yang merupakan isi teks dengan pernyataan yang sesuai. Beda ya. Oke. Nomor 3. Pernyataan yang sesuai. Aduh, kok hidungku sakitnya. Airku sakit. Semuanya sakit. Mana yang sesuai? Mana yang sesuai? Kompleks makam yang hilang direnovasi kembali oleh pemerintah. Mana yang sesuai? Mana? Ayo. Mana 9B nggak ada orangnya ini? Tidur ya? Ayo. Mana 9B? Halo, 9B? Adakah kalian di sana? Silakan 9B. Charlie kabuk. Charlie kah? Ya. Tulisan kaligrafi pada nisan berisi pesan atau teks sejarah yang berguna. Di mana itu? Kalian Kalimat temukan di terakhir, mana? Kalimat terakhir pada tulisan Charlie. kaligrafi. Pada tulisan kaligrafi pada nisan itu mempunyai pesan atau teks sejarah yang berguna. Charlie. Tulisan kaligrafi pada nisan berisi pesan atau teks sejarah. Ya. Jadi pernyataan yang sesuai itu tinggal ngelihat ke atas gitu ya nak ya. Jadi itu. Oke, jawabannya Charlie. Tulisan kaligrafi pada nisan berisi pesan atau teks yang berguna. Oke. Nomor 4, ide pokok. Silakan. Apa ide pokoknya? Apa ide pokoknya? Halo? Ah, ayo apa? Ide pokoknya? Ah, keburu habis. Orangnya mana ini? Kalimat utama. Alfa, Bu. Halo? Alfa, manfaat biji pepaya. Oke. Kalimat utama? Kalimat utama?
Kalimat utama ada di kalimat Pertama. pertama. Iya, oke. Oke, ini tujuan penulis nggak usah. Nah, tunggu. Ini penyajian, kita cari yang ini ya. Yang ada aja. Waktu itu ada peta konsep. Ini aja. Bukti. Kalimat yang menunjukkan tokoh aku tidak mengetahui keadaan Wulan. Oke, bukti kalau dia tidak tahu. Ini bukti-bukti. Mana buktinya? Yang mana? Kalau Wulan tidak mengetahui, tokoh aku tidak mengetahui keadaan Wulan. 2. 2. Selama itu pula tidak ada satupun yang setidaknya keluar barang memberitahu kami bahwa Wulan baik-baik saja. Iya. Oke, bisa ya? Ya. Baiklah. Kalau dulu masih ada, ini ada puisi, ada ini ya. Nah, ini penyebab konflik. Oke, penyebab konflik coba. Konfliknya apa? Apa penyebabnya? Apa? Penyebab konfliknya? Alfa. Alfa, tokoh merpati tidak diberi jatah makan sama dengan Tekukur. Ada di mana? Kenapa kok seharian ini merpati iri? Jadi konfliknya itu adalah iri hati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan jatah makanan yang sama dengan Tekukur. Gitu ya. Oke. Bisa kita satu soal lagi. Kalau cerita. Oke, nih. Nomor 15. Bukti latar cerita tersebut pada malam hari. Mana? Bukti cerita malam hari nomor 15. Oke, nomor berapa? Delta, Bu. Delta 4 dan 6. Malam hari ya, aku mengkerut. Nomor 6, ia menutupnya dengan setengah membanting. Delta kan 4 dan 6 ya. Apakah itu menunjukkan malam hari? Enggak, Bu. Bukan, Bu.
Bravo, Bu. Bravo. Kenapa Bravo 1 dan 5? Karena laron kan biasanya munculnya malam hari. Oke, betul. Jadi bukti latar itu pada malam hari ditunjukkan dengan laron. Aku berteriak girang sambil meniup sayap laron yang luruh ke lantai. Luruh itu artinya jatuh, ya. Kemudian di nomor 5, dasar bocah nakal, pintunya kok malah dibuka, laronnya masuk. Nah, itu ya. Itu yang menunjukkan kejadiannya pada malam hari. Karena laron nggak mungkin keluar siang hari. Karena laron akan mencari cahaya, ya. Nah, itu nomor 15. Jadi bukti latarnya pada malam hari ditunjukkan pada kata-kata laron yang ada di dalam kalimat tersebut. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke. Sampai situ yang kita bahas. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat ya. Saya itu mau ngasihin soal karena ininya berat-berat. Kalau yang dikasih ini kan Kota Bontang ringan-ringan gitu ya. Oke, saya absensi dulu ya. Rifansa Delia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alia Andra Angga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Artika Atila Betri. Hadir, Bu. Atila Hadir, Bu. Betri. Iya. Christian Davina Desita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu. Oke. Dean Ega Farik. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Jesslyn Hadir, Bu. Fajar Alif. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Afifnya masih izin ya. Oke. Mutia Nabila Nares. Hadir, Bu. Nabila kenapa tadi terlambat? Naufal Rahma Rasya. Hadir, Bu. Novel mana? Keluar. Hadir, Bu. Oke. Renata Sausan Sevilla. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sausan? Hadir, Bu. Oke. Susana Yuanda. Hadir, Bu. Oke. Yuanda ada? Ada, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Semoga-moga yang kita bahas dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam.